Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan video-video Tensura terbaru di Wong Anime. Pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas mengenai Ultimate Skill. Apakah Ultimate Skill ini? Kenapa Ultimate Skill sangat vital dalam pertempuran? Kenapa penggunaan Ultimate Skill ini jauh lebih penting daripada EP alias Existence Points dalam mengukur kekuatan dan kekuatan tempur seseorang? Mari kita bahas satu persatu. Ultimate Skill adalah tingkatan skill paling tinggi dalam kaleidoskop kemampuan di dunia Tensura. Tingkatannya jauh lebih tinggi dari Unique Skill dan biasanya merupakan evolusi dari Unique Skill. Walaupun tidak semua Ultimate Skill mesti berawal dari Unique Skill terlebih dahulu. Ultimate Skill ini didefinisikan sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan mengenai prinsip dan cara kerja dunia, sehingga seringkali orang yang memiliki Ultimate Skill hanya bisa dikalahkan oleh orang yang memiliki Ultimate Skill lagi. Ketika seseorang mendapatkan Ultimate Skill, dia akan secara otomatis mendapatkan skill-skill bawaan dan skill-skill default dari Ultimate Skill ini, seperti Resistance dan Skill Daily. Biasanya orang yang memiliki Ultimate Skill juga akan memiliki beberapa jenis Daily Skill yang merupakan skill pasif yang digunakan untuk memperkuat indera dan pikiran. Skill-skill seperti misalnya Universal Perception atau Universal Detect yang diterjemahkan sebagai kesadaran universal, Thought Acceleration atau percepatan pikiran, Thinking Acceleration atau percepatan proses berpikir, Time and Space Manipulation yang berarti manipulasi ruang dan waktu, Magic Sense yang berarti indera pendeteksi sihir, dan Multidimensional Barrier yang berarti perisai multidimensional normal dimiliki oleh orang yang memiliki Ultimate Skill. Saat suatu individu monster menjadi True Demon Lord atau seorang manusia menjadi Human Saint dan mendapatkan Ultimate Skill, jika dia memiliki Universal Detect atau Universal Perception, maka jarak dari indera-inderanya seperti penglihatan, pendengaran, dan penciuman meningkat hingga beberapa kali lipat dan dengan keakuratan yang tinggi pula. Jika dia memiliki skill Thought Acceleration, kecepatan berpikirnya bisa bertambah hingga jutaan kali. Hal ini membuat dunia seolah berhenti bergerak. Kemampuan ini sangat bermanfaat bagi individu-individu yang merupakan tipe petarung yang mengandalkan analisis, seperti misalnya Veldora dan Adalman, atau untuk memperlambat sensasi gerakan musuh dalam pertarungan. Bagi yang bisa melakukan time and space manipulation atau manipulasi spasial dan waktu, maka dia bisa melakukan teleportasi dan memperlambat ataupun mempercepat dan bahkan menghentikan waktu di dimensi yang dia ciptakan. Kemampuan Ultimate Skill dari Felgreen dan Felzad misalnya adalah kemampuan untuk memperlambat dan mempercepat momentum, sehingga Felgreen terkenal akan ofensivitasnya sementara Felzad terkenal akan pertahanan absolutnya. Di sisi lain, Multidimensional Barrier membuat kita memiliki perisai berlapis tidak terlihat yang berfungsi menahan serangan sebelum mencapai tubuh kita. Sementara Magic Sense mampu membuat seseorang bisa melihat 360 derajat sehingga dia tidak perlu menengok untuk melihat ancaman. Biasanya Daily Skill ini adalah skill yang dipilih oleh suara dunia, sehingga mendukung skill utama dari pemilik Ultimate Skill. Selain itu, Ultimate Skill juga memiliki kemampuan yang tentunya sesuai dengan kepribadian dan gaya bertarung dari orang yang memiliki Ultimate Skill tersebut, ataupun kekuatan pasif dominan yang dimiliki oleh pemilik Ultimate Skill. Misalnya, Heat Detection atau kemampuan mendeteksi panas yang dimiliki oleh Benimaru adalah kemampuan eksklusif dari Benimaru dikarenakan gaya bertarungnya yang menggunakan api dan rasnya yaitu Flare Lord Oni, ras Oni yang memiliki keahlian dalam memanipulasi api. Juga Demon Lord Haki yang dimiliki oleh para True Demon Lord umumnya kemampuan untuk menghancurkan mental dan bahkan membunuh hanya dengan aura. Walaupun Demon Lord Haki ini umumnya hanya efektif pada musuh-musuh kroco, namun yang paling hebat dari Ultimate Skill adalah kemampuan yang diperoleh dikarenakan hasil dari evolusi skill yang mendukung kemampuan dari orang yang memiliki Ultimate Skill tersebut.
Sebagai contoh, kemampuan Great Sage milik Rimuru atau Pertapa Agung adalah unique skill yang membuat Rimuru bisa melakukan analisis walaupun hanya dilakukan secara terbatas, terkesan kaku dan hanya berlaku terhadap fenomena-fenomena umum, fenomena-fenomena yang Rimuru rasakan melalui indranya atau berdasarkan ingatannya saja. Namun setelah skillnya berevolusi menjadi ultimate skill Wisdom King Raphael, skillnya menjadi jauh lebih baik, seolah Wisdom King Raphael ini adalah kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan analisis seperti komputer super, namun memiliki fleksibilitas seperti pikiran manusia. Kecepatan analisisnya jauh lebih cepat dan keputusannya jauh lebih tepat. Hal ini membuat Raphael juga mampu melakukan langkah-langkah antisipasi atas musuh dan individu-individu yang berpotensi menjadi musuh dan telah mengantisipasi counter juga balasan terhadap individu tersebut jika hal buruk terjadi. Kasus penipuan terhadap Gi Crimson ketika Rimuru mengevolusikan Mizari dan Rain dilakukan oleh Raphael. Untuk mengevolusikan dua individu di luar genealogi Rimuru untuk menjadi True Demon Lord pada dasarnya hanya membutuhkan masing-masing 150.000 jiwa, sehingga secara total Rain dan Mizari hanya butuh 300.000 jiwa. Namun Raphael justru menyebutkan kepada Rimuru bahwa dia membutuhkan 500.000 jiwa untuk mengevolusikan mereka, sehingga Gi pun memberikan 500.000 jiwa. Akibatnya dengan cadangan 100.000 jiwa yang dimiliki oleh Rimuru sebelumnya dan 200.000 jiwa sisa evolusi dari Mizari dan Rain, dia memiliki 300.000 jiwa dalam simpanannya. Hal ini membuat Rimuru mampu mengevolusikan Testarossa, Ultima dan Carrera menjadi True Demon Lord secara bersamaan pada saat invasi Kekaisaran Timur gelombang kedua. Tidak hanya itu, kekalahan Hinata pada pertarungan keduanya dengan Rimuru terjadi dikarenakan Raphael sudah membackup semua skill-skill Rimuru tanpa sepengetahuan Rimuru. Lalu dengan mengorbankan Glutinous King Beelzebub, dia pun berhasil mengalahkan Hinata sementara skill masih ada dan masih bisa digunakan lagi karena sudah dicadangkan oleh Raphael. Selain itu, pemilik ultimate skill juga akan secara otomatis memiliki ketahanan atau imunitas terhadap fenomena-fenomena tertentu yang biasa disebut dengan resistance. Biasanya pengguna ultimate skill memiliki imunitas terhadap 5 fenomena, yaitu physical attack atau serangan fisik, atau dengan kata lain serangan dengan memanfaatkan momentum objek membuatnya tidak terluka saat terjadi serangan yang umumnya menyebabkan luka fisik seperti pukulan, benturan, tusukan, dan tebasan. Pengguna ultimate skill juga biasanya memiliki resistensi tinggi terhadap state anomali atau abnormal status, atau dengan kata lain fenomena-fenomena debuff seperti misalnya poison atau racun, halusinasi, kebutaan, kebingungan, dan lain-lain. Selanjutnya, biasanya orang yang memiliki ultimate skill biasanya memiliki ketahanan atau imunitas terhadap spiritual attack atau serangan terhadap spirit dan jiwa seperti Dead End Rainbow milik Hinata yang mampu membunuh orang yang dia serang dalam 7 serangan. Tidak hanya itu, orang yang memiliki ultimate skill biasanya juga dianugerahi dengan natural influence resistance atau ketahanan terhadap pengaruh alam, sehingga dia tidak akan kedinginan atau kepanasan di cuaca atau iklim tertentu. Dan terakhir, tentu saja divine attack atau serangan surgawi. Sayangnya Wong Anime tidak pernah menemukan satupun individu yang memiliki imunitas terhadap serangan surgawi. Bahkan individu terkuat seperti Diablo dan Zegion pun hanya memiliki daya tahan tinggi terhadap serangan surgawi, namun tidak pernah mencapai tingkat kalau serangan tersebut tidak berpengaruh pada mereka. Walaupun ultimate skill adalah kemampuan paling tinggi yang bisa diperoleh oleh seorang pencari kekuatan, informasi mengenai ultimate skill adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga hanya sedikit saja yang mengetahuinya dan pada umumnya hanya orang yang memilikinya saja yang mengetahuinya. Di negara bersenjata Dwargon, hanya Raja Gazel Dwargo, komandan pasukan Dove, dan penyihir tetua Dwargon yang memiliki pengetahuan tentang skill ini, sehingga dia menyarankan kepada Rimuru untuk tidak terlalu mengumbar mengenai ultimate skill kepada sembarang orang. Sebagai sebuah skill, ultimate skill ini biasanya umum dimiliki oleh orang-orang yang telah menjadi True Demon Lord dari kalangan para monster atau Human Saint dari kalangan manusia. Namun tidak semua monster yang telah menjadi True Demon Lord mampu memiliki ultimate skill. Beberapa True Demon Lord yang memiliki EP di bawah 1,5 juta hanya memiliki versi yang lebih lemah, yaitu Ultimate Gift. Beberapa patron Rimuru seperti misalnya Adalman dan Gabiru hanya memiliki Ultimate Gift untuk menunjang kemampuan mereka.
Melalui penjelasan Wong Anime di atas, kita bisa menyimpulkan kalau ultimate skill ini sangat penting dalam pertarungan. Ultimate skill ini diibaratkan senjata, sehingga kalau orang yang memakainya tidak bisa menggunakannya, tidak peduli itu Angel Series, Sin Series, ataupun God Series, maka dia akan kalah oleh orang yang lebih mahir dalam menggunakannya. Sebagai contoh, Dino, salah seorang Raja Iblis Octagram yang memiliki ultimate skill Slothful King Belphegor, salah satu dari ultimate skill Seven Deadly Sin Series. Kemampuan dari Slothful King Belphegor adalah penyimpanan energi. Dengan hampir tidak melakukan apapun atau dengan kata lain bermalas-malasan, maka energi secara otomatis akan tercadangkan di dalam tubuh sehingga bisa digunakan sebagai ledakan energi besar di dalam pertarungan. Karena itulah sebenarnya sikap Dino yang hanya tahu malas-malasan sangat tepat kalau tujuan utamanya memaksimalkan ultimate skillnya ini. Namun ketika Dino melawan Beretta yang mencoba melindungi Ramirez dalam penyerbuan Feldway ke dalam labirin Tempest, dia melakukan kesalahan fatal. Dia yang biasanya malas-malasan terkesan menjadi lebih rajin dan lebih aktif dan juga banyak bergerak ke sana kemari dikarenakan rasa frustasinya menghadapi Beretta yang walaupun lebih lemah, tapi karena dia lebih terampil, dia mampu menahannya dalam waktu yang lama. Karenanya Dino tidak mampu memaksimalkan ultimate skillnya yang seharusnya dia gunakan dalam kondisi tubuh statis, sehingga tenaganya terbuang percuma. Hal ini berakibat pada dikalahkannya Dino oleh Zegion yang baru saja terbangun dari tidurnya karena evolusinya menjadi True Demon Lord. Lalu bagaimana cara mendapatkan ultimate skill ini? Seperti yang Wong Anime sebutkan sebelumnya, ketika seseorang berevolusi menjadi True Demon Lord atau menjadi Human Saint, maka kemungkinan besar mereka juga akan mendapatkan ultimate skill. Namun pemicunya sendiri beragam. Ada yang mesti melewati tidur dulu baru dia mendapatkan ultimate skill seperti misalnya Rimuru, Rangga, dan Zegion. Namun ada juga yang mesti bertarung dulu. Namun ada juga yang mendapatkan ultimate skill dari skill yang berhubungan dengan soul corridor dari individu yang menamai mereka. Para bawahan Rimuru seperti Benimaru, Testarossa, Ultima, dan lain-lain mendapatkan ultimate skill mereka berkat skill King of Harvest Rimuru yang kemudian dimodifikasi oleh Ciel sehingga masing-masing individu bawahan Rimuru mendapatkan ultimate skill sesuai dengan kepribadian dan kemampuan mereka masing-masing. Walaupun begitu, ada juga orang-orang yang mendapatkan skill dengan mudah dikarenakan mereka melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebagai contoh, Honjo Masayuki sang pahlawan kilat mendapatkan ultimate skill yang dia miliki karena dia memiliki beberapa skill persyaratan yang membuatnya memiliki ultimate skill tersebut. Ultimate skill yang dia miliki yaitu King of Heroes merupakan evolusi dari unique skillnya The Chosen One yang berevolusi karena dia berhasil melakukan beberapa syarat yang kesemuanya tidak dianggap berat. Seperti misalnya Heroes True Love karena dia membayangkan gadis cantik berambut biru yang dia temui, dan Heroes Courage Naturan karena dia tidak mau meninggalkan Venom, pengawalnya yang juga anak buah Diablo yang menahan musuh seorang diri saat penyerangan Feldway ke labirin Tempest. Baiklah semuanya, itulah video Wong Anime mengenai ultimate skill, cara kerjanya, dan bagaimana menggunakannya dalam pertarungan. Dan dengan berakhirnya video ini, Wong Anime pamit. Assalamualaikum, hasta la vista, dan sampai jumpa di video selanjutnya.